Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprili Dania Safira dengan NIM 1731501720 Universitas Budi Luhur. Saya akan membahas mata kuliah kepemimpinan dosen Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, materi tentang fungsi dan peranan kepemimpinan. Di sini ada beberapa definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kunz dan O'Daniel, proses mempengaruhi sekelompok orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Lalu selanjutnya, menurut Davis, kemampuan untuk mengajar orang lain mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat. Lalu selanjutnya dari Wexley dan Yuki, mempengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau merubah tingkah laku mereka. Selanjutnya, ada fungsi utama pemimpin. Pertama, pemimpin sebagai pelaksana. Kedua, pemimpin sebagai perencana. Yang ketiga, pemimpin sebagai seorang ahli. Keempat, mewakili kelompok dalam tindakan luar. Kelima, mengawasi hubungan antar anggota kelompok. Keenam, bertindak sebagai pemberi ajaran. Ketujuh, bertindak sebagai wasit dan penengah. Ke-8, pemimpin sebagai lambang dalam kelompok. Ke-9, pemimpin sebagai pemegang tanggung jawab para anggota kelompok. Selanjutnya ada sifat-sifat pemimpin. Dalam memimpin suatu kelompok atau organisasi atau perusahaan, seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat. Yang pertama, intelijensi. Yang kedua, kepercayaan diri. Yang ketiga, determinasi. Yang keempat, integritas. Yang kelima, sosialitas. Lalu ada gaya kepemimpinan. Dalam memimpin sebuah organisasi atau kelompok, pasti memiliki daya kepemimpinannya masing-masing. Beberapa contohnya yaitu kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan autokratis memiliki kekuasaan pada dirinya sendiri. Biasanya ia sangat dominan dalam melakukan pengambilan keputusan, baik berupa kebijakan, peraturan, prosedur yang berasal dari idenya sendiri. Lalu yang kedua ada kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan ini diterapkan dalam sebuah perusahaan di mana setiap kegiatannya dilakukan secara rutin. Artinya, tidak ada inovasi dalam kegiatan perusahaan dan setiap anggota memiliki tanggung jawab rutin setiap harinya. Biasanya gaya kepemimpinan ini terjadi dalam perusahaan dengan sistem dan prosedur yang sudah diatur sebelumnya dan sudah terbentuk sejak lama. Selanjutnya ada kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan ini melibatkan anggotanya dalam memecahkan suatu permasalahan dan mengambil sebuah keputusan, memberikan kesempatan dan ruang untuk anggotanya dapat menyampaikan ide dan gagasannya. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan delegatif, atau disebut dengan laissez-faire, yaitu pemimpin di mana atasan atau pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada anggotanya untuk melakukan tujuan dengan menggunakan cara mereka masing-masing. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan ini lebih cenderung mengedepankan transaksi antara pemimpin dan bawahnya. Transaksi di sini adalah pemimpin yang memberikan reward kepada bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan sebelumnya. Terus kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini membawa perubahan positif pada para anggotanya. Pemimpin ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses, termasuk juga dalam membantu para anggotanya untuk berhasil menyelesaikan tugasnya. Lalu ada kepemimpinan karismatik, yaitu memiliki pengaruh yang kuat para anggotanya karena memiliki karisma dan kepercayaan diri yang ditampilkan. Jadi karisma ini
meyakinkan setiap anggotanya untuk mengikuti setiap arahan yang dia inginkan. Lalu ada kepemimpinan situasional. Kepemimpinan ini lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap perkembangan para anggotanya, sejauh mana kesiapan dari anggotanya untuk melaksanakan setiap tugas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.